Berarti lawan sepadan buat Kaisang itu siapa, Bang? Jadi kali ya. Ya, kan kalau Kaisang itu kan dianggap komunikasi lebih bagus pada Gibran. Kalau kemudian dianggap dia punya masa depan dibanding Gibran, ya mungkin Pak Jokowinya melihat bahwa lebih pantas Kaisang dibanding Gibran untuk memimpin partai ini kan. Ya kemarin kan memang ke PSI kan Jokowi adalah PSI Jokowi, tapi partainya kan nggak ngangkat juga gitu. Cuma kursinya nambah kan gitu aja. Iya. Atau Bang, karena dia tahu sumber daya yang dimiliki Bapak iki, duit akeh Pak. Menurut Adik gimana itu? daya- Apa artinya Pak? Duitnya banyak Itu gitu? duitnya banyak Oh. katanya. Oh, rampasan perang kemarin. Bang, akhirnya datang juga. Bang Pangi, welcome. Welcome. Santai, Iya. tapi Ngegas. tegas. Gas ya. Gaspol. Santai. Selalu kalau sama Bang Pangi gaspol, Bang. Ini Khasnya ngegas. khasnya. Iya. Nggak boleh Bang, berubah. ini kita butuh pencerahan nih. Karena ada anak mantan presiden yang sekarang jadi ketum tuh bilang 2029 kandangnya dia, kandang gajah katanya. Iya. Kandang gajah. Kandang gajah katanya itu. Pokoknya. Nah, itu gimana, Bang? Tolong butuh pencerahan dong, Bang. Ya kalau pakai pokok hilang saham kita. Ya kan harus kan. Nah, itu sebetulnya pernyataan terukur atau cuman bluffing aja? Nah itu tidak terukur kalau saya lihat. Itu hanya kalau terukur itu kita harus ngaca dulu kan. Kita ini kan misalnya partai Gurem nih, misalnya 10 besar sekarang, mau naik ke 1 itu kan jenjangnya harus dilewati PKB dulu, Gerindra dulu, PKS dulu, Demokrat itu hanya tahap sekali kan. Dilewatinya nyalipnya berat banget itu, ngatur napasnya juga nggak gampang kan. Jadi KPI-nya, Key Performance Indicator-nya saya nggak tahu. Saya lebih banyak sih poinnya gini Bang Sigi, lebih banyak supaya dibicarakan orang aja barang ini gitu. Oh. Supaya nggak guram-guram terus. Jadi contoh kemarin Mat Ali juga ngomong, Gibran akan berlawanan dengan Prabowo 2029 kan. Nah, itu kan padahal kita nggak tahu berlawanan atau akan tetap. Intinya sih supaya dibicarakan orang aja. Atau mengharapkan digandeng lagi gitu? Iya, Atau, dibisik. Bang. Kalau digandeng itu memang mungkin paket misi target itu pastilah, ya kan? Atau Bang, karena dia tahu sumber daya yang dimiliki Bapak iki, duit akeh Pak. Menurut Sumber- Adik gimana sumber itu? daya- Apa artinya Pak? Duitnya banyak Itu gitu? duitnya banyak Oh. katanya. Oh, rampasan perang kemarin. Iya Oh, kalau enggak, sekarang kan Pak Jokowi di belakang itu. Bang. Jokowi bilang akan turun gunung, akan gedekan PSI kan. Makanya Iya, menurut memang keyakinan beliau itu rampasan perangnya rampasan itu. perangnya harus siap kan dia waktu itu kalau nggak salah kan Gibran bukan Kaisang yang ngomong kan, nggak butuh elektabilitas kan. Nah, dia bilang yang penting isi tas. Nah, itu maksudnya waktu itu. Artinya memang mereka mungkin udah siap logistiknya kan. Iya. Tapi kita nggak mau bahas terlalu jauh ke sana kan. Cuma problemnya kan persoalan kandang banteng sama kandang gajah. Iya. Nah, nggak tahu nih gajah aja mau nggak masukin lambang logo dia kan? Atau jangan-jangan Bang, beliau ini punya data atau masukan bahwa Jateng itu sekarang udah nggak solid ke kandang banteng. Itu kan Abang nih backgroundnya kan surveyor juga nih. Menurut Iya. Abang gimana? Kalau berdasarkan riset saya ya, sebenarnya saya kan meneliti Jawa Tengah ini udah sering. Kalau survei saya udah sering kali kan. Jateng itu pemilihnya kan ideologis ya. Partai ID-nya tinggi. Jadi lebih kan rata-rata partai ID identifikasi partisanship, membership orang yang merasa dekat dengan partai tertentu, baik secara psikologis maupun ideologis itu hampir 16%. Jawa Tengah itu di atas 16%. Jadi orang di sana, makanya kemarin kan pernah kita uji bahwa di Jawa Tengah ini sangat ideologis sekali pemilihnya kan. Nah, tiba-tiba mau dijual personalisasi kandidat. Jadi mau ditarung bebas nih, head to head. Mana yang kuat partai ID atau personalisasi kandidat. Nah, makanya kemarin kan kalau PDIP kan pernah kemarin diuji. Memang siapapun diusung PDIP kan nggak pernah kalah selama ini kan. Bahwa PDIP kemarin yang kalah kan, nah itu ingin mematahkan itu mungkin. Kan Karena sudah terpatahkan juga. terpatahkan kemarin kan. Gubernur juga. Iya, gubernurnya kan Andika kalah di sana. Iya. Padahal diusung PDIP. Padahal diusung Iya. PDIP. Selama ini PDIP siapapun jagoan yang diusung oleh PDIP di Jawa Tengah nggak pernah kalah. Mungkin kesempatan itu mungkin dia melihat bahwa ini nggak kandang banteng lagi nih, nggak sekuat yang dulu. Padahal itu juga urusannya banyak, urusan bansos lah ya kan. Ya Urusan itu yang marcep lah, gitu. artinya cukup pemilih Jawa Tengah itu cukup loyalis ya.
Iya, kalau kena ideologis. serbuan bansos goyang juga ya. Iya, biasanya kalau partai ID itu saya penelitian riset disertasi kan saya tentang itu ya, menguji antara faktor 4 variabel kan, partai ID, isu, personalisasi kandidat dan programatik atau persamaan kepentingan, klientelistik. Ternyata di variabel itu yang paling besar pengaruh dalam konteks pemilu itu adalah ya persamaan kepentingan programatik gitu, pertukaran uang dan barang. Misalnya bansos tadi, kemudian ada ada bantuan program lah ya kan. Nah, itu mempengaruhi pilihan orang. Nah, ideologi bisa kegeser. Jadi kalau di Jawa Tengah kan di penggal lehernya orang di sana ketulis Soekarno sama marhen nasionalisme kelihatan kan kalau di penggal leher Nah, sana berarti pemilihnya. si ketum tadi itu memang ini dong Bang, lihat rekam jejaknya yang pemilu kemarin itu mungkin ya, jadi dia berani seperti itu. Nah, nampaknya melihat ada peluang nih, cenderung bahwa ternyata ideologi itu sudah selesai di Jawa Tengah gitu, pemilih ideologis itu. Dan ideologi lah, artinya sekarang berbasis figur, berbasis program, berbasis finishing task ya, bantuan bansos kan kemarin. Jadi ada untuk parcok gitu kan. Menggoyang Jawa Tengah ini udah siap logistik lah artinya. Nah, gitu ya. mereka mungkin PD-nya di mana nih levelnya? Iya. Apakah PD jual orang atau PD jual sembako atau PD jual uang gitu kan? Nah, menurut Abang sekarang si Partai Gajah itu selain menjual Pak Jokowi sosok sebagai personifikasi, jual apa dia? Ya kalau Jokowinya udah nggak laku kemarin kan. Kalau Oke. laku PSI-nya laku kemarin kan nggak laku. Jokowismenya nggak laku kan. Apalagi dengan belakangan ini semakin dugaan juga ijazah palsu itu ya. Iya. Apakah itu menggerus juga ini ya elektoral? Ya kemarin kan memang ke PSI kan Jokowi adalah PSI Jokowi, tapi faktanya kan nggak ngangkat juga gitu. Cuma kursinya nambah kan gitu aja. Iya. Cuma kan Jawa Tengah ini nggak segampang itu kalau kita lihat, karena sekarang kan kursinya Jawa Tengah itu kalau nggak salah PDIP itu kan hampir 6 juta ya pemilih Jawa Tengahnya itu kan. Nah sementara kursi yang PSI itu hanya 13 kursi di Jawa Tengah. Dia nomor urut 10 kan, PDIP nomor 1. Nggak rasional berarti dia? Iya, artinya nggak terukur aja, klaim-klaim aja. Cuma kan ketika dia PDIP kan nggak mau komentar juga, Bang Putra. Kenapa nggak mau PDIP komentar? Partai Gurem ngapain gue komentarin, nanti besar sendiri gitu. Ya, jadi mereka ini cari panggung aja gitu, bising-bising aja supaya dibicarakan. Makanya kan ketika HUT PDIP yang ke-58 ya, Bu Mega kan nggak komentar apapun. Karena kalau dikomentarin nanti justru dapat panggung mereka. Malah dapat besar panggung, mereka. malah dapat ini Jadi, ya. jumawa. Ada yang di TikTok komentar lebih besar logonya daripada Nah, artinya kan partai besar, logo di TikTok. partai besar kan jangan kalau di TikTok ya bilang ada juga gini TikTok. Partai Gurem dikomentarin nanti jadi besar gitu. Ini partai besar. Ya, nah itu PDIP itu partainya orang dekat dengan PDIP itu besar, kuat sekali di Jawa Tengah kan. Secara ideologis kan dari dulunya. Ini kan sama dengan pemilih-pemilih di Amerika Serikat ini nih kan. Negara-negara maju ya. Pemilih ideologis lah, artinya mereka memilih kalau udah dari dulu Republik, mereka pilih aja Republik turun-turunannya. Kalau Demokrat, dia Demokrat terus kan. Dan kaderisasinya jalan, memang tumbuh dari akar rumput gitu, jadi mengakar. Ya, tradisi kaderisasi itu kan tergantung seberapa dekat mereka dari dulu turunan-turunannya ya terhadap partai tertentu. Bukan karbitan lah, seperti partai baru hijack sini hijack sana menang ini aja. Jadi, Enggak. Golkar juga gitu. Orang tua kita milih Golkar, ya milih Golkar lagi kan gitu. Cuma kan berubah-ubah, geser-geser. Semakin hari orang di Indonesia memang tidak semakin dekat dengan partai kan. Kedekatan dengan partainya enggak sekuat di zaman-zaman dulu, hampir 36%, sampai ada yang kita pernah kalau nggak salah lebih 50% pernah dekat dengan partai tertentu. Jadi sangat dekat gitu. Ya sekarang kan soalnya kan party ID kita kan cuma 20-an%, Bang. Iya, 16%. Malahan 16% tuh. Nah berarti Bang, ini berarti nggak ada gerak-gerik bahwa di Jateng itu, Banteng itu mengalami penurunan tuh nggak ada ya? Makanya si Partai Gajah itu berani seperti itu, berkoar-koar. Belum ada penurunan. Karena kalau kemarin ya faktornya kalah di Jawa Tengah kan jadi pembelajaran aja. Tapi secara jumlah kursi untuk jadi pimpinan aja mungkin mereka belajar di Solo kali ya, percaya dirinya di Solo. Jadi Solo kan saya nggak tahu sekarang wakil ketua DPR atau gimana ya PSI di Solo kan. Solo tuh jadi jadi laboratorium mereka lah. Mereka percaya diri.
Oh, kami dulu Solo itu dari 1 kursi misalnya, sekarang jadi 6 kursi gitu kan. Kami bisa jadi pimpinan di DPRD Kota Solo. Nah, mereka belajar dari situ mungkin, percaya diri. Jualannya kan masih jualan Pak Jokowi kan, PSI itu kan? Iya. Nah, bisa nggak Solo digeser ke role modelnya itu ke Jawa Tengah? Belum tentu berhasil. Nggak Solo semudah itu hanya 5 kecamatan loh. Iya. Ya memang waktu itu kan Solo semua kegiatan Pak Jokowi di sana diarahkan kan, kementerian-kementerian, partai politik di sana. Jadi itu jadi basis. Jadi mereka percaya diri, mereka ingin PSI itu dari 1 kursi jadi 6 kursi itu ditiru oleh seluruh daerah provinsi di Indonesia. Ya nggak, ya namanya usaha nggak apa-apa sih, nama usaha. Oh gitu iya ya? kan? Tapi apakah itu terukur, apakah itu asumsi, klaim semata atau pikiran liar saja kita nggak tahu. Iya. Nah kan itu nggak mudah kan, harus ada risetnya kan. Nah trennya gimana? Kenapa yang dipilih Jawa Tengah, bukan Jakarta gitu misalnya? Iya, bagi mereka kan memang Solo kan adalah PSI, kandangnya PSI, dianggap begitulah ya kan. Jadi geografis karena mereka berasal dari sana ya. Karena Pak Jokowi ada di Solo juga kan. Iya. Jadi merasa, apalagi setelah mereka pisah ranjang dengan PDIP kan, merasa siap bertarung dengan PDIP. Makanya yang PSI itu kan sekarang mengambil upaya untuk itu, mengambil pembicaraan itu supaya bising dibicarakan orang ya. Jadi PSI itu pinternya di situ aja. Jadi apa cari isu yang kira-kira dibicarakan orang. Tapi kan sayang beribu sayang, PDIP nggak merespon itu. Nah, berarti kan ada peluang di situ kan? Pada waktu si Pak Jokowi dipecat sama Banteng itu loh. Iya. Iya. Nah, sekarang menurut Abang itu pada waktu dipecat itu Pak Jokowi namanya naik atau malah turun di Jawa Tengah itu? Makanya dimanfaatkan oleh si Partai Gajah itu. Karena nama Jokowi turun kan nggak ada ikut pemilu dia kemarin kan, kita nggak tahu kan. Cuma tingkat kepuasan aja mungkin bisa diukur sih. Seberapa besar orang puas di Jawa Tengah terhadap kepemimpinan Pak Jokowi kemarin kan di Solo, di Jawa Tengah dan Solo gitu. Terakhir saya kurang update ya. Yang Pak Jokowi itu akhirnya dipecat ada ini atau hanya pencabutan kartu itu ada seperti apa ya, seremonial atau gimana? Saya dengar itu memang dipecat, diberhentikan. Tapi setelah pemilu ya, Setelah setahu pemilu saya. ya, udah dipecat, diberhentikan kan. Termasuk keluarganya Jokowi. Oke. Setelah konflik itu ada menurut data ada penurunan ini nggak sih, Bang? Fanatisme PDIP? Enggak lah, Enggak ya? Sama aja. Buktinya kemarin PDIP tetap nomor 1 di Indonesia kan, pemilu kan. Dan perolehan kursi DPRD-nya terbanyak juga di beberapa daerah, termasuk kepala daerahnya kan masih banyak. Yeah. Cuma sebenarnya kalau PSI dihadap-hadapkan dengan yang nggak mau aja orang PSI, partai dianggap partai gurem lah gitu. Tapi kan nggak tahu ke depannya, namanya usaha, apalagi mereka katanya udah punya logistik, ya percaya diri bisa masuk parlemen 2029 gitu. PSI itu unggul di mana aja sih Bang? Di seluruh Indonesia? Saya datanya nggak tahu ya berapa kursi dan berapa perolehan kursi, suaranya nggak paham. Kalau sih. menurut keyakinan Bang Pangi aja. Ya kan, analisa di Solo udah jelas kemarin kan. Jakarta juga termasuk tinggi kan. Jakarta kalau nggak salah 12 kursi kalau nggak salah ya. Nah, menurut Abang nih, ketumnya si PSI ini sebetulnya electoral asset atau sekedar simbol aja sih? Oh, ketua umum PSI ya. Ya memang di Indonesia itu kan partai itu kan berbasis figur ya. Nah ada juga partai yang betul-betul mengandalkan mesin kan. Kayak Golkar itu kan dia mengandalkan mesinnya. Dia nggak butuh figur siapapun ketua umumnya. Bodoh amat gitu loh. Nggak penting-penting PKS amat. juga begitu. Iya, PKS. Dia bukan mengandalkan figur, kan mesinnya bagus gitu kan. Nah, rata-rata kan di Indonesia itu kan partai kita, kalau partai modern itu kan dia bertumpu kepada mesin partai yang tumbuh secara merata kan, kaderisasi lah. Ya, Tapi betul. partai-partai tradisional kita itu kan, partai konvensional kita ya berbasis figur. Misal bicara Gerindra, orang taunya Pak Prabowo efek lebih besar daripada Gerindra efek misalnya. Terus orang bicara tentang SBY Demokrat efek lebih besar daripada SBY efek, atau SBY efek lebih besar daripada Demokrat efek. Nah, terus orang bicara tentang Nasdem Pak Surya Paloh, dan rata-rata mereka kan memang dianggap figur gitu, figur sentral ya, tokoh-tokoh sentral, termasuk apalagi ya partai-partai yang berbasis figur ya, Demokrat, Gerindra, termasuk Nasdem,
PKB juga termasuk Sekarang Caimin. PSI dong akhirnya kan, figurnya si Solo tadi itu ya, Pak Jokowi ya. Iya. Nah, tetapi kan selama ini PSI nggak segampang itu juga kan. Dia berganti ketua umum sekjen pun tentu tetap dia akan apa nama istilahnya ya? Underdog apa namanya ya? Kotel efeknya pasti Kotel Jokowi. efeknya Jokowi ya. Jokowi Bang, efek. ini baru dapat info nih. Jadi PSI 2024 data real count KPU, dia hanya di 3 dapil, Banten 3, DKI Jakarta 1, Jakarta 2. Nah, itu. Untuk DPR RI-nya ya. Iya, berarti masih Tapi jauh. tidak hanya 2,5%. Tapi ketika ada quick count di awal, itu PSI itu seolah-olah akan mencapai batas 4%. Kemudian mulai rame-rame karena hitungannya nggak benar, tiba-tiba dia nyurut, akhirnya ujung-ujung 2,5. Menurut Bang Pangi ini ada nggak indikasi kecurangan perhitungan sih waktu itu? Ya kan selama ini udah dijawab bahwa nggak ada kecurangan, udah dibuktikan di pengadilan, ya kan, apa namanya di MK dan seterusnya. Saya nggak mau berasumsi lagi soal itulah. Ya kalau memang udah nggak terbukti gimana lagi kan? Tapi istilahnya gejala-gejala itu kan masyarakat sipil waktu itu kan memantau kan, termasuk lembaga quick count. Kok tiba-tiba ada lonjakan, ada apa gitu kan? Orang kaget-kaget semua kan? Tiba-tiba kan nggak putus juga gitu. Ibaratnya beli leher bebek ini nggak putus, bebek lehernya disembelih. Karena orang mantau terus kan, orang lihat. Artinya Indonesia itu untuk melakukan hal-hal semacam itu tuh ya memungkinkan bisa terjadi, tetapi kalau kontrol sipilnya kuat nggak mungkin. Nah, jadi perlu ya keterlibatan masyarakat ya, lebih ini kan lagi. Waktu itu betul PSI melompat hampir lolos itu kan dipantau semua masyarakat kan. Iya, itu gila. NGO, kelompok kepentingan. Untung kelompok ada transparansi LSM, kan, kalau nggak ada lolos-lolos juga tuh barang. Ya, Bang, sebetulnya ini publik Jawa Tengah nih Bang, itu nganggap Kaisang itu sebagai politisi yang serius atau cuman, itu mah anak presiden yang kasih mainan partai gitu. Ya kan kalau Kaisang itu kan dianggap komunikasi lebih bagus pada Gibran gitu kan ceritanya itu. Kemudian Kaisang ini kan memang anak sulung presiden kan yang dianggap bisa lebih baik dibanding Gibran. Jadi makanya jadi ketua umum kan. Dinasti Jokowi lah, Jokowi Herlambang, Mulyono Herlambang. Dinastinya di sana. Tapi kan Kaisang Bungsu Bang, Bungsu, bukan sulung. bungsu ya, bungsu. Tapi kalau saya lihat memang Tunggu dulu, berarti kalau sulung berarti yang bungsunya itu yang jadi wapres dong. iya. Terus ada sih usaha. Tapi kalau memang dari kapasitas, kompetensi dan jam terbang beliau selama ini kan yang orang tahu dia kan jual gorengan dulu kan, pedagang kan. Kemudian anak presiden, privilege-nya banyak. Nah, cuma kan memang kalau kemudian dianggap dia punya masa depan dibanding Gibran, ya mungkin Pak Jokowinya melihat bahwa lebih pantas Kaisang dibanding Gibran untuk memimpin partai ini kan. Nah, cuma layak jual atau tidak, nilai jualnya di mana sih? Tapi tetap nggak bisa lepas bahwa Kaisang itu nggak akan layak jual, tetap akan jual Jokowi sih. Cuma seperti itu akan ya? tetap jual Jokowi. Kaisangnya nggak akan laku sih kalau menurut saya ya. Nggak tahu gimana, kan nggak ada kelihatan pikirannya sampai hari ini. Oh, pemikirannya apa gitu? Ya, apa yang dia jual tentang Indonesia ini, dia mau ngapain tentang Indonesia ini, mau dibawa kemana partai PSI ini, kemudian narasi pikirannya nggak ada, maksudnya zong aja. Tapi kan mereka ini punya tim ya, artinya bisa menyiapkan agar lebih matang lagi. Berarti timnya menurut Abang juga tidak canggih-canggih amat ya, kurang lebih ya? Ya sebenarnya susah tim mereka ini membangun kecanggihan itu, memoles arsitektur ya, desain pencitraan itu udah usang kan. Jadi ranjau-ranjau sederhana, merakyat, ranjau pencitraan selama ini tuh udah kemakan duluan sama orang, udah bahasa Minang lah tekilek letak kalam. Apa tuh Bang? Jelaskan Bang. Artinya sesuatu yang orang udah sebelum baca teks. tekilek letak kalam itu artinya kalau dia lakukan lagi, orang udah tahu buangannya kemana gitu. Ini anak gorong-gorong lagi gitu. Mau bapaknya udah dari lahir gorong-gorong misalnya kan. Jadi orang udah nggak tertarik. Nah sehingga dia harus bekerja keras nih. Sama tim influencernya, harus buzzernya. model baru lagi harus ya cari model lain, pendekatannya. pendekatan Karena apa. yang kemarin itu udah nggak laku, ditutup. nggak laku. Karena kalau dia contoh gaya-gaya Jokowi, udah
mungkin ada itu nanti fase itu mungkin 20 tahun lagi. Berarti menurut abang saat ini Gen Z udah nggak kemakan seperti itu lagi gitu ya? Ya dianggap itu jebakan ranjau pencitraan yang nggak ada mutunya gitu, nggak ada kualitasnya. Jadi yang dijual selama ini kemudian Kaisang ataupun Gibran mencoba-coba mengcopy paste itu, ya udah selesai, udah nggak laku. Berarti bang, ini Kaisang cukup kuat nggak sih bang melawan kader-kader Banteng itu yang udah puluhan tahun loh itu, bro? Sebenarnya Kaisang Turun ke desa-desa yang loh udah itu. punya pengalaman. Kan? Nah kan yang kader PDIP kan keunggulan di situ kan dia bilang bahwa PDIP itu tidak hanya ada di kantor, tidak hanya ada di hotel-hotel, tapi mereka turun menyapa, menyalami, ketemu masyarakat dari rumah ke rumah, menanyakan apa yang dihadapi oleh masyarakat kan. Kemudian mereka partai yang sangat ideologis, terdidik, tidak mencari makan di partai kan, itu selalu disampaikan Bu Mega kan. Termasuk dalam pidato dia yang ke-56 kemarin PDIP kan juga mengatakan begitu. Kalau kalian mencari keuntungan, mutual understanding-nya hanya untuk mencari kepentingan pragmatis transaksional di PDIP, lebih baik kalian pergi dari PDIP ini gitu kan. Nggak butuh. Nah artinya kan dituntut PDIP kader-kader yang loyal, kemudian setiap hari bertemu dengan masyarakat, dengan rakyat, permasalahan itu ada di lapangan, temui konstituennya, ya kan gitu. Nggak boleh duduk-duduk manis, ya kan, nggak turun ke bawah, harus turun ke bawah karena masalah itu ada di bawah. Nah kan itu dengan PSI kan, ya saya nggak tahu PSI itu sejauh ini apa anggota-anggota politisinya atau punya ideologi ya, nggak? punya gitu, ideologi yang jelas atau enggak kan? Karena kalau PDIP kan ideologinya kan jelas marhaen itu gotong royong, kemudian ideologinya itu lebih apa namanya lebih betul-betul semangat tentang apa namanya ya marhaen kalau rakyat yang harus dibantu gitu. Saya lihat. Bang, lu duluan dah. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Nanti disambung sama Pak Putra. Berarti di pemilu 2029 ini nanti nih, Bang. Realistis nggak sih kalau gajah itu bisa masuk Jateng jadi kandangnya gajah, bukan kandangnya banteng? Ya kalau apa ini cuma cita-cita aja, Bang? Sebenarnya mimpi cita-cita nggak apa-apa sih. Tapi namanya usaha, tapi harus terukur aja kan. Tapi saya menurut nggak realistis aja sih menurut saya. Cuma dipaksakan aja. Cuma ini kan mereka bukan itu sebenarnya. Bagaimana PDIP terpancing untuk mengomentari mereka. Cuma kan sayang beribu sayang PDIP nggak terpancing untuk komentari itu. Gitu. Berarti langkahnya PDIP udah bener tuh ya? Udah benar, karena kalau PDIP ngomentarin itu PDIP jadi kecil. Okay. Oh iya. Benar. Iya, udah benar. Apa bro? Jadi secara sejarah kan kita lihat sejarah panjang dari Bu Mega tuh yang udah jadi oposisi di zaman Orde Lama kan. Orde Baru. Orde Baru begini jadi oposisinya Pak Harto itu nggak gampang di zaman itu. Dan begitu berani ya. Hari ini kan semua orang boleh ngomong gitu ya. Tapi zaman itu butuh keberanian ekstra untuk 32 tahun men. Iya, untuk jadi oposisinya Pak Harto tuh amazing ya. Nah sekarang nih ya kita tahu tidak punya sejarah panjang di politik, langsung jadi ketua partai mau melawan Ibu Mega yang masih ada ngelawan ya kata orang yang paling kuat di zaman itu ya. Menurut abang nggak apple to apple nggak sih ini apa namanya nih pertandingan gitu ya? Ya kalau Ibu Mega memang kan dalam ulang tahun beliau kemarin kan juga dikatakan, saya dengar itu politisi perempuan pertama kan yang keras kan, apa garis perjuangannya keras banget dan nggak ada tandingan, udah bahkan teruji. untuk melawan laki-laki nggak ada tandingan. Udah teruji kan kemampuan dia dengan apa menghadapi rezim segala macam musim lah ya, udah kemampuan dia. Nah cuma kalau dengan Kaisang itu diadu ya enggak, memang apple to apple lah, atau menjatuhkan Megawati sendirilah gitu. Ketika makanya Bu Mega nggak mau ngomentarin hal-hal bukan tandingannya gitu. Ya, bukan lawan tandingan sebanding itu dari pemikiran, dari ideologi, cita-cita perjuangan, garis perjuangan, kemampuan beliau di mengisi kemerdekaan ini, pemerintahan ini, menjadi ruling party, menjadi oposisi, itu kan udah teruji semua. Jadi ya manusia perempuan besi juga. Jadi gimana Bang? Lawannya kalau misalnya Ibu Mega sama Kaisang gimana? Ketawa aja saya, nggak level to apple lah, nggak level lah Ibu Mega.
Ketua Umum PDIP dengan Partai Gajah Kaisang, nggak lawan lah, jauh lah. Berarti lawan sepadan buat Kaisang itu siapa bang? Jenetes kali ya. Lucu. Aduh, lucu abang ini ya. Ciao. Ciao.